Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah berukuran 4 dikali 6 meter yang dilengkapi dengan RAB atau Rencana Anggaran Biaya. File RAB tersebut bisa diedit harga materialnya sehingga bisa disesuaikan dengan harga material di tempat Anda. Tapi perlu diingat ini adalah perhitungan biaya material, belum termasuk biaya tukang. Tanpa perlu berlama-lama, lanjut ke pembahasannya. Rumah ini berukuran 4 dikali 6 meter. Tapi jika dihitung dengan pagar depan dan belakang, rumah ini berukuran 4 dikali 10 meter. Jadi, desain rumah ini tidak bisa dibangun di lahan yang kurang dari 4 dikali 10 meter. Pada tahap awal pembangunan, kita memerlukan pemasangan bowplank. Bowplank berfungsi untuk membuat sudut siku 90 derajat dengan tepat, yang nantinya akan menjadi acuan pengerjaan pondasi, kolom, dan pemasangan dinding bata. Untuk materialnya menggunakan kayu albasia. Setelah pemasangan bowplank, lanjut kita ke pekerjaan galian tanah, yaitu untuk galian septic tank, galian pondasi, dan juga galian untuk saluran pipa air kotor. Untuk tipe pondasinya menggunakan pondasi foot flat yang dipadukan dengan slup gantung. Jadi galian tanahnya tidak terlalu banyak, cukup di beberapa titik saja. Untuk kedalaman galian tanah yaitu 80 cm. Total banyaknya galian untuk pondasi yaitu 10 galian, yang terdiri dari 6 pondasi utama dan 4 pondasi pagar. Lanjut ke tahap pondasi foot flat. Ukuran pondasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang besar dan yang kecil, di mana untuk yang besar digunakan untuk pondasi rumah, sedangkan untuk yang kecil digunakan untuk pondasi pagar. Pondasi besar menggunakan besi ukuran 10, dengan ukuran rangka pondasi yaitu panjang 60 cm, lebar 60 cm, serta tinggi 20 cm. Dan jika sudah dicor beton, ukuran pondasinya yaitu panjang 70 cm, lebar 70 cm, serta tinggi 25 cm. Sedangkan pondasi pagar menggunakan besi ukuran 10, dengan ukuran rangka pondasi yaitu panjang 45 cm, lebar 45 cm, serta tinggi 20 cm. Dan jika sudah dicor beton, ukuran pondasi ini yaitu panjang 55 cm, lebar 55 cm, serta tinggi 25 cm. Lanjut kita ke tahap pengecoran kolom pedestal. Kolom pedestal yang besar menggunakan 8 batang besi ukuran 10, di mana 6 batangnya menyambung dengan kolom. Ukuran ring begalnya yaitu 20 dikali 20 cm dengan menggunakan besi ukuran 8, di mana jarak antar ring begalnya yaitu 15 cm. Ukuran kolom pedestal jika sudah dicor yaitu panjang 25 cm, lebar 25 cm, serta tinggi 55 cm. Sedangkan kolom pedestal yang kecil menggunakan 4 batang besi ukuran 10. Untuk ukuran ring begalnya yaitu 12 dikali 12 cm. Dengan menggunakan besi ukuran 8, di mana jarak antar ring begalnya yaitu 15 cm. Ukuran kolom pedestal jika sudah dicor yaitu panjang 15 cm, lebar 15 cm, serta tinggi 55 cm. Lanjut kita ke tahap pemipaan air kotor, di mana untuk pipa yang digunakan adalah pipa tipe D, dengan rincian pipa 2 inci untuk saluran dari kitchen sink dan wastafel, sedangkan pipa 4 inci untuk saluran dari kamar mandi serta kloset. Lanjut kita ke pembuatan septic tank. Mulai dari pemasangan dinding menggunakan bata ringan, pembuatan lantai kerja atau plester lantai dengan ketebalan 5 cm, plester dinding setebal 15 mm, pemasangan pipa menuju bak resapan, pemasangan kayu kaso untuk backcasting penutup, multiplek dengan ketebalan 9 mm, pemasangan besi 10 dengan jarak antar besi 10 cm, serta pengecoran dengan ketebalan 10 cm. Karena ini adalah rumah kecil yang dihuni oleh 1 atau 2 orang, jadi ukuran septic tanknya tidak terlalu besar. Lanjut ke pengurugan tanah. Sebelum proses pengecoran slup, alangkah lebih baiknya membuat lantai kerja terlebih dahulu. Lantai kerja ini juga berfungsi untuk backcasting pada bagian bawah slup. Ketebalan lantai kerja ini yaitu 3 cm. Lanjut kita ke pekerjaan slup. Slup ini menggunakan 8 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring bagel ukuran 8,
di mana ukuran ringnya yaitu 10 dikali 25 cm. Untuk jarak antar ringnya yaitu 15 cm. Sedangkan untuk slup pagar menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 8, di mana ukuran ringnya yaitu 10 dikali 15 cm. Untuk jarak antar ring begelnya yaitu 15 cm. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan backcasting menggunakan bahan kayu albasia, di mana kayu albasia ini lebarnya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 15-18 cm. Jadi untuk mencapai ketinggian slup 30 cm, butuh 2 tumpuk papan kayu. Papan kayu ini bisa dipakai untuk beberapa kali cor. Jadi untuk pengecoran kolom dan juga ring balok bisa menggunakan papan cor bekas slup ini. Ukuran slup utama ketika sudah diselimuti beton yaitu lebar 15 cm serta tinggi 30 cm. Sedangkan untuk slup pagar yaitu lebar 15 cm serta tinggi 20 cm. Lanjut ke pekerjaan pemasangan dinding bata ringan. Penyusunan bata ringan dengan ketinggian 2,2 meter atau 11 susun bata. Karena bagian belakang rumah akan ditempatkan lantai mezanin, jadi ukuran kolomnya juga diperbesar. Untuk pembesian kolomnya menggunakan 6 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 8. Ukuran ringnya yaitu 8 dikali 25 cm, dan jarak antar ringnya yaitu 15 cm. Sedangkan untuk kolom yang tidak menerima beban mezanin menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 8. Ukuran ringnya yaitu 8 dikali 15 cm, dan jarak antar ringnya yaitu 15 cm. Untuk kolom praktis menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 8. Ukuran ringnya yaitu 8 dikali 12 cm, dan jarak antar ringnya yaitu 20 cm. Setelah dicor, ukuran kolom yaitu 10 dikali 30 cm untuk kolom yang terdapat mezanin, 10 dikali 20 cm kolom yang tidak terdapat mezanin, dan 10 dikali 15 cm untuk kolom praktis. Lanjut kita ke pekerjaan balok pinggang. Balok pinggang ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 8 dikali 12 cm. Ring tersebut menggunakan besi ukuran 8, dan untuk jarak antar ring begelnya yaitu 20 cm. Pemasangan besi untuk dak beton penempatan tandon air berbarengan dengan besi balok pinggang. Besi yang digunakan adalah besi 10. Jarak antar besi yaitu 10 cm. Jika sudah dicor, maka balok pinggang tersebut akan menjadi balok yang berukuran 10 dikali 15 cm. Sedangkan dak beton untuk tandon air memiliki ketebalan 10 cm. Lanjut ke pekerjaan pemasangan dinding bata ringan. Penyusunan bata ringan dengan ketinggian 2 meter, atau 10 susun bata. Lanjut ke proses pengecoran kolom lagi. Untuk backcastingnya menggunakan backcasting bekas loop. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk papan kayu. Lanjut ke pekerjaan ring balok. Ring balok ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 8 dikali 12 cm. Ring tersebut menggunakan besi ukuran 8, dan untuk jarak antar ring begelnya yaitu 20 cm. Pemasangan besi untuk dak beton kanopi berbarengan dengan besi ring balok. Besi yang digunakan adalah besi 10. Jarak antar besi yaitu 10 cm. Jika sudah dicor, maka ring balok tersebut akan menjadi balok yang berukuran 10 dikali 15 cm. Sedangkan dak beton kanopi memiliki ketebalan 10 cm. Lanjut ke pemasangan dinding bata tambahan beserta kolomnya. Fungsi dari pemasangan dinding tambahan adalah sebagai sopi-sopi. Kemiringan sopi-sopi untuk penempatan rangka atap yaitu 6 derajat. Lanjut ke pekerjaan ring balok sopi-sopi. Ring balok sopi-sopi menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 8 dikali 12 cm. Ring tersebut menggunakan besi ukuran 8, dan untuk jarak antar ring begelnya yaitu 20 cm. Jika sudah dicor, maka ring balok sopi-sopi tersebut akan menjadi balok yang berukuran 10 dikali 15 cm. Lanjut ke pekerjaan pemipaan air bersih. Pipa yang digunakan adalah pipa tipe AW berukuran setengah inci.
Pada ilustrasi kali ini, sumber air berasal dari PDAM, dan total pipa tipe AW yang dibutuhkan adalah sepanjang 27 meter. Selain pipa, dibutuhkan juga sambungannya. Lanjut ke pekerjaan atap. Atap rumah ini menggunakan rangka baja ringan, di mana untuk jarak kuda-kudanya yaitu sekitar 1,2 meter. Karena menggunakan atap bondek berpasir, jadi untuk jarak antar ringnya yaitu 60 cm. Bondek berpasir akan lebih meredam panas dan juga meredam suara hujan jika dibanding dengan bondek biasa. Lanjut ke proses pengurugan dan pemadatan tanah hingga ketinggian yang diinginkan. Dan harus dipastikan pada tahap ini kondisi tanah benar-benar padat. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan rabat beton atau lantai kerja. Campuran yang digunakan adalah 1 semen, 3 pasir, dan 5 batu split. Ketebalan rabat beton ini yaitu cukup 5 cm saja. Karena menggunakan dinding bata ringan, jadi sebelum diplester, alangkah lebih baiknya dikamprot terlebih dahulu. Fungsi dari kamprot ini adalah untuk mengikat antar plester dan juga bata ringan. Setelah proses kamprot selesai, lanjut ke pekerjaan plesteran dan acian. Plesteran cukup dengan ketebalan 15 mm, sedangkan campuran semen dan pasir yang digunakan adalah 1:5. Lanjut ke pemasangan keramik lantai ukuran 40 x 40 cm. Untuk keramik lantai ini Anda bisa sesuaikan dengan selera Anda, mulai dari bahan, motif, ataupun ukurannya sendiri. Untuk kamar mandi juga menggunakan keramik ukuran 40 x 40 cm, baik lantainya maupun dindingnya. Untuk tinggi dinding keramiknya yaitu 2,3 meter. Lanjut ke pemasangan rangka mezanin. Pada tahap ini menggunakan besi hollow ukuran 4 x 8, hollow 4 x 4, dan hollow 2 x 2. Untuk jarak besi hollow lantai mezanin yaitu 60 dan 1,2 meter, atau seperempat dari ukuran multiplex. Multiplex yang digunakan adalah multiplex dengan ketebalan 18 mm. Rangka mezanin ini akan sangat kokoh karena tepat berada di atas balok pinggang. Step tangga juga berbahan multiplex tebal 18 mm. Tapi jika ingin lebih kuat, Anda bisa menggantinya dengan bahan kayu. Lanjut ke pekerjaan plafon. Rangka plafon menggunakan rangka hollow galvanis ukuran 4 x 4 dan 4 x 2. Dengan jarak antar rangka yaitu 60 cm. Untuk bahan plafonnya sendiri dari material papan gipsum. Papan gipsum kali ini menggunakan harga atau merek yang lebih ekonomis. Lanjut ke pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Material yang digunakan untuk kusen dan jendela yaitu aluminium 3 inci. Sedangkan untuk daun pintunya yaitu menggunakan bahan kayu. Penggunaan kusen bahan aluminium agar lebih tahan lama serta tahan rayap. Untuk perlengkapan kamar mandi diantaranya terdapat shower, wastafel, serta kloset duduk. Dan untuk biaya material tambahan yang belum saya tampilkan adalah sebagai berikut. Biaya tambahan tersebut terdiri dari bowplank, backcasting, stagger atau perancah dari bambu, instalasi listrik dengan daya 900 volt ampere, cat rumah, dan pemasangan air baru PDAM. Dan total biaya material untuk membangun rumah seperti ini yaitu Rp52.400.000. Tapi kita bulatkan saja menjadi 55 juta. 55 juta tersebut adalah untuk biaya materialnya saja, belum termasuk biaya tukang sama furnitur tambahan. Furnitur tambahan yang dimaksud yaitu kitchen set, sofa, dan lainnya. Jika harga material dalam video tidak sama dengan harga material di tempat Anda bisa download file RAB rumah ini pada link yang tertera di kolom deskripsi. File RAB tersebut bisa diedit harga materialnya, sehingga bisa disesuaikan dengan harga material di tempat Anda. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.